Para muhibbin rahimakumullah, kemuliaan dan kehebatan kitab Al-Hikam ini sampai-sampai dikatakan oleh sebahagian ulama, lau jazatis salatu bi syai'in ghairal Qur'an la jazat bi hikam ibni Athaillah. Andai kata di dalam sembahyang itu boleh kita membaca selain Al-Quran, waktu qiyam, waktu berdiri, itu kan hanya Quran yang kita baca, surat Fatihah dan surah yang lain. Andai kata boleh diganti dengan yang lain, niscaya kitab Hikam ini patut dijadikan penggantinya. Niscaya kitab Hikam ini boleh untuk dijadikan penggantinya. Kenapa demikian? Karena kehebatannya dalam lapas, susunan kata-katanya, dan makna-maknanya mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka yang membaca dan memahaminya. Para muhibbin rahimakumullah, kitab Hikam itu satu matan yang banyak disyarahkan oleh para ulama. Berpuluh-puluh macam kitab syarah Hikam. Intinya adalah menguraikan seluas-luasnya apa yang terkandung di dalam hikmah per hikmah yang ada di dalam kitab Hikam itu. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan kita membaca kitab Hikam ini, ulun kadang mengambil kepada satu kitab syarah Hikam tertentu. Jadi artinya kita membaca matannya, kemudian kita ambil dari beberapa syarah-syarah yang ada yang telah dikarang oleh para ulama itu. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ula, hikmah yang pertama di dalam kitab Hikam, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Nah, ini kalimat hikmah yang pertama di dalam kitab Hikam itu. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Artinya, sebagian daripada tanda berpegangnya seseorang dengan amal, berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Apabila kita melakukan satu dosa, apabila kita ketinggalan satu wirid yang rutin, nah kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah, kita merasa jauh daripada kasih sayang Allah, itu menunjukkan bahwa kita namanya berpegang dengan amal. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan apapun mereka itu tidak berkurang harapnya kepada Allah. Baik mereka dalam melakukan taat atau mereka sedang diuji dengan kemaksiatan, harap mereka kepada Allah tetap sama. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak berpegang kepada amal. Mereka itu berpegang kepada rahmat Allah, berpegang kepada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amal itu artinya adalah harakatul jismi awil qalbi. Itu ngarannya amal. Gerak tubuh
gerak jasad atau hati. Bila bergerak awak kita nih ngarannya beramal. Nah, bila bergerak hati kita ngarannya beramal. Itu arti amal. Fa in taharraka bima fihi sawab summiya ta'atan. Wa in taharraka bima fihi al-iqab summiyat maksiatan. Apabila gerak badan kita atau gerak hati kita itu ada pahalanya, itu ngarannya taat. Apabila gerak badan atau hati kita itu mengakibatkan kita disiksa, ngarannya maksiat. Jadi maksiat itu beramal juga. Kuat badan itu beramal jar. Orangnya penjudi. Kawah jadi padahal kan pak amalnya. Karena amal itu artinya gerak badan atau gerak hati. Bila bapahala ngarannya taat, bila maksiat ngaran, bila disiksa ngarannya maksiat. Itu arti amal.